Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan baik-baik saja ya. Sementara kita lakukan perkuliahan dengan cara yang seperti ini dulu, setelah pandemi ini berakhir. Mudah-mudahan kita bisa bertatap muka lagi dan tanpa perlu melalui media seperti ini lagi ya. Oke. Untuk mata kuliah kali ini saya akan menjelaskan mengenai awal daur hidup ikan yang merupakan bagian dari mata kuliah etiologi. Oke, mata kuliah etiologi itu adalah mata kuliah wajib untuk kelautan yang ada rumpun ilmu kelautan ya, walaupun sistem informasi, tapi ketika ada rumpun kelautannya maka ia wajib mempelajari etiologi, baik dari yang manajemen, baik itu yang teknologi kelautan sekalipun dia diharuskan mengambil mata kuliah etiologi karena memang ini dasar dari ilmu kelautan seperti itu ya. Jadi teman-teman, saya harapkan antusias untuk mempelajari etiologi ini karena nanti ilmunya insya Allah akan terpakai seperti itu ya. Oke, ini capaian-capaian atau tujuan instruksional khusus untuk mata kuliah ini. Yang pertama, diharapkan mahasiswa mampu menjelaskan macam-macam telur ikan dan bagiannya. Kemudian yang kedua, mahasiswa mampu menjelaskan tentang proses pembuahan pada ikan. Dan yang ketiga, mahasiswa mampu menjabarkan perkembangan telur ikan. Oke ya. Nah, untuk untuk bagian 1 dan 3 itu saya akan menjelaskan dengan metode ceramah. Maksudnya seperti ini, saya presentasikan, kalian mendengarkan, seperti itu ya. Kalau untuk yang kedua nanti kalian yang akan menjelaskan. Oke. Seperti apa mekanismenya kita akan lanjutkan dulu ya. Oke, kita akan membahas mengenai awal daur hidup ikan. Oke, nah untuk kalau mengenai daur hidup ikan itu artinya ketika ikan tersebut sudah berhasil melewati satu daur hidup, maka dikatakan atau satu atau beberapa daur hidup, maka dikatakan populasi tersebut sudah stabil gitu ya. Kenapa dikatakan sudah stabil? Artinya dia sudah bisa hidup di situ, mencari makan di situ, tinggal di situ, kemudian mencari pasangan, bereproduksi, dan menghasilkan keturunan. Kemudian keturunan tersebut juga melakukan hal tersebut lagi. Jadi artinya kalau sudah seperti itu, populasinya dikatakan sudah cukup stabil, jumlahnya banyak, kemudian dia mendiami wilayah tersebut, seperti itu ya. Nah, kalau misalnya terus berdaur hidup seperti itu, maka bisa dikatakan bahwa populasinya sudah stabil gitu. Kalau cuman numpang sebentar terus pergi lagi, bukan populasi yang stabil di tempat tersebut ya. Nah, kemudian untuk dengan mengetahui awal daur hidup ikan ini, kita bisa mengetahui kemampuan hidup suatu spesies ikan. Misalnya suatu spesies ikan kalau ternyata ada perubahan suhu yang biasanya dia hidup di daerah yang tropis, kemudian dia berubah ke yang hidupnya di daerah dingin atau suhunya terjadi penurunan suhu, kemudian dia tidak bisa atau tidak mampu untuk bertahan, berarti dia memang tidak bisa melewati perubahan suhu tersebut. Tapi kalau ternyata adanya penurunan suhu kemudian dia bisa tetap tinggal di situ, berarti dia mampu beradaptasi dengan lingkungan tersebut. Nah, di awal atau dari fase-fase awal kehidupan ikan ini yang pertama yang akan diamati, karena kalau dari awalnya sudah tidak bisa, sudah gagal untuk proses rekrutmen, ke depannya hewan-hewan tersebut tidak akan bisa lanjut di tempat tersebut, seperti itu ya. Kemudian yang ketiga, jika ada teman-teman yang tertarik kemudian nanti akan ingin jadi seorang pembudidaya, tentu pelajaran atau ilmu mengenai daur hidup ikan ini akan sangat penting, karena seorang pembudidaya itu tidak hanya membeli ikan kemudian menjualnya, tapi mereproduksinya, menunggu atau berusaha untuk ikan-ikan tersebut supaya bisa menghasilkan keturunan dan kemudian bisa bernilai ekonomi, seperti itu. Kemudian kita masuk ke macam-macam telur ikan dan bagian-bagiannya.
Oke, nah telur dari hewan yang bertulang belakang, ikan bertulang belakang ya, secara umum dapat dibedakan berdasarkan kandungan kuning telur dalam sitoplasmanya, yaitu yang pertama ada telur homolesital, yang kedua ada telur telolesital. Perbedaannya apa? Oke, kita lihat. Telur homolesital, di mana golongan telur ini hanya terdapat pada mamalia. Loh, Bu, mamalia kok ada telurnya? Ya, mamalia juga bertelur ya. Maksudnya ada telurnya walaupun prosesnya adalah melahirkan atau beranak, tapi tetap dia adalah pertemuan antara sperma dengan sel telur. Jadi ini adalah sel telur yang dimaksud di sini ya. Nah, sel telurnya seperti apa? Seperti ini bentuknya. Dia terdiri atas yang warna biru ini. Ini adalah sitoplasma gitu ya. Ini adalah sitoplasma atau cairan dari sel. Kemudian yang kuning ini adalah titik-titik dari yolk. Yolk ini adalah kuning telur. Kemudian yang pink ini adalah nukleus atau inti sel. Jadi kalau bentukan dari sel telur mamalia itu seperti ini. Khasnya jumlah kuning telurnya hanya sedikit, terutama bentuknya butir-butir titik seperti ini, itu tersebar di sitoplasmanya. Kayak kalau misalnya telur telolesital, bentuknya seperti ini. Terlihat sekali perbedaannya mamalia dengan telur telolesital ini ya. Nah, telur telolesital ini, golongan telur ini terdapat sejumlah kuning telur yang berkumpul pada salah satu kutubnya. Jadi bukan atas dan bawah kita bilangnya, tapi kutub. Nah, kutubnya ini ada apa saja? Kita akan bahas di slide selanjutnya. Yang penting kita perhatikan dulu sekarang di sini. Di sini terdapat kuning telur yang besar, yang cukup banyak. Kemudian ada sitoplasma sebagian sedikit, sebagian kecil. Kemudian ada nukleus atau inti sel. Nah, ternyata jenis telur yang seperti ini yang banyak terdapat di ikan, terutama ikan-ikan di laut gitu ya. Oke, nah kita akan bahas tadi yang seperti saya janjikan, ada dua kutub. Kutubnya di sini ada kutub anima dan kutub vegetatif. Berarti kalau kita lihat di antara telur ini, oke ini seperti ini perandaiannya ya. Oke, nah jadi ini adalah bentuk telur ikan ovipar sebelum dibuahi. Jadi sebelum ada sperma bentuknya seperti ini. Oke, ya. Nah, kutub anima ini adalah kutub yang banyak sitoplasmanya, banyak cairan selnya. Kalau kutub vegetatif ini di sebelah sini itu adalah bagian yang banyak kuning telurnya. Berarti kalau di sini yang mana anima, yang mana vegetatif? Berarti yang ini yang kutub anima, ini yang vegetatif ya, karena yang banyak sel kuning telurnya, yang banyak kuning telurnya itu adalah kutub vegetatif. Jadi kalau misalnya nanti melihat telur ikan, tidak atas dan bawah, tapi ada kutub anima dengan kutub vegetatif. Nah, di kutub anima ini nanti akan terjadi proses perkembangan embrio. Kalau di bagian kutub vegetatif ini sebagai kuning telur itu sebagai cadangan makanan gitu ya, sama atau energi untuk proses reproduksi, untuk proses perkembangan dari si embrio tersebut. Nah, oke, kita lihat dari ini telur ikan ovipar sebelum dibuahi ya. Bagian luarnya dilapisi oleh selaput yang dinamakan selaput kapsul atau korion. Nah, ini adalah selaput kapsul di sini. Ini yang bagian nomor 2 ini adalah selaput kapsul. Oke. Kemudian ada mikrofil, ini mikrofil. Jadi walaupun ini gambarnya 2 dimensi ya, padahal aslinya telur tersebut adalah 3 dimensi. Nah, ini dekat dengan permukaannya ada lubang kecil. Nah, lubang kecil ini adalah tempat masuknya sperma. Bayangkan, sudah kecil telur itu, sel telur, dan sperma itu hanya bisa masuk di sini. Dia tidak bisa sembarang masuk di sebelah sini atau sebelah sini, tapi harus di mikrofil, tempat masuknya sperma. Berarti sangat-sangat spesifik dan pertarungan sengit antar sperma untuk bisa masuk ke dalam sel telur ini, dan cuma satu yang bisa masuk, seperti itu ya. Oke. Nah, kemudian di bawah korion terdapat selaput
kedua dinamakan selaput vitelin. Kita akan membahas 3 selaput di sini yang nantinya akan berperan. Selaput vitelin ini ya, selaput vitelin selaput yang kedua. Oke, kemudian selaput yang ketiga dia langsung berbatasan dengan sitoplasma sehingga dinamakan dengan selaput plasma. Dan di antara ketiganya ini tidak ada ruang, jadi mereka padat, struktur yang padat gitu ya. Oke, lanjut. Nah, apa yang terjadi setelah apa yang terjadi pada telur ikan setelah keluar dari tubuh induknya? Nah, seperti inilah, ini ada yang berubah. Oke, perubahannya adalah sebagai berikut. Dia akan membentuk ruang di mana ruangnya dinamakan ruang perivitelin. Oke, ini ruang perivitelin yang tadinya tidak ada jadi ada, dia membesar. Seperti ini ada ruangnya. Nah, untuk apakah perivitelin ini atau ruang perivitelin ini? Dia ruang perivitelin ini akan membuat telur dapat bergerak lebih bebas. Karena kalau misalnya tadi apa namanya si selaput-selaputnya itu setipis yang tadi, kalau ada pergerakan dari dalam sini, maka dia akan cepat sobek atau cepat rusak seperti itu ya. Tapi kalau ada ruangan yang lebih besar, ruangan si perivitelin ini, dia akan membuat telur bisa bergerak lebih bebas. Oke. Kemudian karena adanya ruangan ini, gelombang air, karena jangan lupa ikan itu dia akan menyimpan telur-telur ini di air ya gitu ya, tidak seperti manusia yang apa namanya keluar dalam bentuk bayi gitu. Kalau ini dia dikeluarkan dalam bentuk telur, ditaruh di air, dan kalau itu kan akan sangat berbahaya. Kalau tidak ada ruangan ini, dia akan pecah gitu ya, akan mudah terombang-ambing kemudian pecah. Kalau misalnya ruangan ini, jadi dia lebih stabil. Yang mana yang disebut dia itu sebagian sini maksudnya, biar dia stabil, tidak terguncang seperti itu ya. Kemudian fungsi ketiga dari selaput vitelin adalah penghalang masuknya air jangan sampai merembes ke dalam telur. Ingat, di luar sini adalah air. Jadi kalau misalnya tidak ada selaput ini, air akan terus masuk. Tapi kalau ada selaput yang perivitelin ini, air hanya tembus bagian satu ataupun dua seperti itu. Karena kenapa emang kalau misalnya ada air masuk dalam sini, nanti nutrisi atau kondisi dari embrio yang dibutuhkannya itu tidak sesuai karena masuknya zat-zat asing ke dalam apa namanya sel kayak gitu ya. Jadinya dia membutuhkan sesuatu yang tidak bisa dilalui oleh air dari luar, yaitu adanya selaput vitelin ini. Oke. Nah, kemudian yang tadi selaput korion dia akan mengeras gitu ya. Nah, pengerasan ini bertugas atau berfungsi untuk mencegah terjadinya pembuahan polispermi. Polispermi ini ada banyak sperma, jadi sudah cukup satu sperma saja gitu ya. Kalau lebih banyak sperma nanti suka terjadi kelainan pada selnya.